Lucu banget. Lucu. Terus M. Yazid Labib sekali-sekali kasih seminar, workshop, talk show, debat gitu loh Pak. Kegiatannya jangan gitu-gitu aja. Kan Bapak pensiunan presiden, bukan pensiunan sinden. Waduh, ngeri sedap. Makin berani ya rakyat Indonesia ini ya. Itu mantan presiden loh ya, mantan presiden masa digituin. Ya, makin gak dianggap berwibawa sih ya. Kenapa ya? Sahabat Indonesia TV, ada pemandangan yang luar biasa nih ya, unik dan sangat kocak. Presiden Republik Indonesia yang memimpin tahun 2014 hingga 2024 mereaction video joget dan lucu para sopir yang beliau posting di akun Instagram resmi beliau yang berpengikut sejumlah 57,2 juta. Ya. Ini terjadi pada tanggal 21 Januari 2025 dan ini coba kita simak. Lucu banget. Lucu. Iya, jadi ini diposting di akun resminya ya, akun resminya. Di videonya tertulis sopir koplak wis angel. Terus beliau posting dan dikasih caption, baru saja nonton video lucu di TikTok yang membuat hari ini lebih ceria. Wah, luar biasa ya, luar biasa. Oh, mantan presiden kita yang satu ini. Memang sangat lucu dan cukup sukses menghibur beliau ya. Sampai Pak Jokowi ini ikut mereaction. Tapi yang rada kontras adalah ini beliau posting di tengah kisruh polemik pagar laut sepanjang 30 km yang sedang disorot publik se-Indonesia. Jadi problem baru di pemerintahan Prabowo Gibran ini mengundang perdebatan yang hari-hari disiarkan di media. Bahkan TNI sudah mengeksekusi pencabutan ya pagar laut atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Tapi di tengah kekisruhan ini Pak Jokowi yang baru saja lengser di bulan Oktober 2024 yang lalu dan setelah berkuasa 10 tahun ya. Padahal kita tahu pagar laut ini biang masalah ini menjadi hal yang terjadi di masa pemerintahannya dan konon mendapat izin di bawah pemerintahannya. Ini di bawah pemerintahannya. Terlepas entah beliau tahu atau tidak, yang jelas ini terjadi di masa pemerintahannya. Bahkan bos perusahaan yang ditengarai berada di balik pembuatan pagar laut ini adalah seseorang yang dikenal dekat dengan Pak Jokowi. Lantas bagaimana tanggapan netizen yang biasanya sangat responsif dan peka terhadap situasi yang sedang terjadi? Yuk kita simak komentar netizen terhadap video lucu langsung di akunnya Pak Joko Widodo. Coba kita baca di sini ya. Nih coba dikomentari oleh Komikin ya. Serius ini Pak, akun Bapak kena hack? Langsung mungkin karena rasa nggak percaya kok bisanya seperti itu ya di tengah masyarakat, warga publik Indonesia, rakyat mengomentari soal pagar laut. Pak Jokowi malah memposting video yang ya saya termasuk yang tidak menduga bisa diposting seperti ini ya, sehingga Komikin mempertanyakan, serius ini Pak akun Bapak kena hack? Terus Awan Indonesian, Pak laut PIK 2 ikan Pantai Indah Kapuk 2 dan dijual ke Aguan ya. Ini direspon cukup banyak orang ini, banyak netizen lain ya, penghuni sarang monyet TikTok ya Bang ya, kemudian ya macam-macam lah. Terus ada lagi komentar kegiatan pengangguran. Wah, kegiatan pengangguran, waduh, nekat Anda ini berani nyebut Jokowi pengangguran. Terus Pak SB setelah pensiun melakukan hal-hal yang berkelas. Terus tombol semoga beliau sehat selalu, love ya. Presiden terbaik sepanjang masa yang pernah dimiliki Indonesia. Luar biasa ya. Menurut dia ini presiden terbaik sepanjang masa yang dimiliki Indonesia. Biasa ya, apresiasi. Ya biasalah ya. Secara demokratis siapapun bebas berkomentar. Obral laut 2 periode hancur. Jadi ada yang memuji, menyanjung, ada juga yang
berkata sebaliknya. Ya. Terus ada lagi yang komentar Likusuma ya, ditunggu Pak react konten jual lautnya. Wow, nampol banget. Terus WRDN, Jokowi pensiun meninggalkan pagar 30 km, OCCRP nggak salah. Maju loh sini itu pendukung Jokowi. Wow, sekarang sedang nggak presiden lagi. Nekat aja kau ya. Ini yang sudah jelas-jelas masuk ranah pidana. Apakah berani itu KPK atau Kejagung mau manggil Mulyono? Ya, kita tunggu ya. Berani nggak sih? Terus Agam Abkori, lucu apanya sih Pak? Serius nanya. Emang ya kalau lihat ininya ketawanya seperti dibuat-buat, tapi ya kita harus anggap itu sudah cukup lucu dan menghibur. Kita nggak tahu apa di balik itu, tentu ada sesuatu tapi kita nggak tahu, hanya Jokowi dan Tuhan yang tahu ya. Terus ada lagi yang komentar Adit Jagres, tonton juga Pak kasus sampean yang mulai bermunculan, itu benar apa enggak? Ada lagi yang komentar obral laut weh, 2 periode ancur. Terus KPK berani kagak periksa dia? Terus Aris Mutaki, masih hasil lalu Bapak, love. Oke, ada juga menyemangati, ternyata ada yang positif ya, baru 2. Dari sekian komentar saya bacakan tadi baru 2 yang sepertinya memberikan semangat positif. Terus berikutnya masih ada cengengesan. Itu pagar lautnya PIK 2 adalah hasil pemberian status PSN kamu Pak. Waduh, kamu Pak, karena sudah nggak jadi presiden nih kamu-kamuin. Fuad Masyi, kalau abis upload ginian pasti bakal terjadi sesuatu salah sama Banteng. ini problemnya, seolah-olah yang kontrak Pak Jokowi ini adalah yang Banteng ini tentu kita sudah tahu ya arahnya kemana ya, sama seperti sebelum Banteng malah setiap yang berbeda komentar dengan Pak Jokowi selalu diidentikan dengan Anies. Jadi ini problem ya, jadi membuat cara pandang itu menjadi aneh ya, seolah-olah kalau ada yang kontra langsung diasosiasikan di kelompok ini dan itu. Ini tentu problem yang kurang sehat juga ya. Terus M. Yazil Labib, sekali-sekali kasih seminar, workshop, talkshow, debat gitu loh Pak, kegiatannya jangan gitu-gitu aja. Kan Bapak pensiunan presiden, bukan pensiunan sinden. Waduh, ngeri sedap. Makin berani ya rakyat Indonesia ini ya. Itu mantan presiden loh ya, mantan presiden masa digituin ya. Makin gak dianggap berwibawa sih ya. Kenapa ya? Jokes bapak-bapak ya. Ya Pak, ya lucu deh. Oke, itu mungkin ya. Jadi di sini saya agak gimana gitu ya. Dari atas sampai bawah tadi hanya 2 kalau nggak salah yang ketemu, yang katakanlah memberikan komentar ya mendukung positif gitu ya, mendoakan yang baik. Yang lainnya semuanya ngebully. Ini mantan presiden lah ya, mantan presiden bro, mantan presiden. Kok diginiin sih? Tapi ya nggak bisa disalahin juga, namanya juga netizen. Mereka punya hak, kebebasan untuk berserikat, berpendapat, menyampaikan aspirasinya. Ya harus diterima, memuji diterima, mengkritik juga harus diterima. Inilah demokrasi. Tapi ngomong-ngomong kok rakyatnya berani-berani gini ya? Atau mungkin karena udah nggak presiden lagi. Oke, itu saja sahabat. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat, segar bugar, dan tetap menatap Indonesia dan penuh semangat dan optimis ya. Mungkin banyak hal yang kita melihat hari ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja, tapi kita harus optimis bahwa ke depan Indonesia harus jauh lebih baik. Tentu kita sebagai rakyat jelata harus punya kemauan yang keras untuk melihat berbagai hal positif, potensi yang luar biasa yang bisa kita lakukan untuk kemajuan bangsa kita. Jangan kita hanya menuntut, tetapi kita harus juga melakukan hal-hal yang positif sekecil apapun ya. Karena kalau hanya menyuruh orang lain berbuat yang baik, yang positif, tentu seolah-olah Indonesia hanya punya milik sekelompok tertentu. Tapi kalau kita selalu berjuang, berusaha apa yang bisa saya lakukan yang positif untuk bangsa ini, saya yakin Indonesia ke depan makin baik-baik saja. Indosiar TV untuk Indonesia yang lebih baik.